Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih ya. Hari ini alhamdulillah banget Bitcoinnya di angka 64 ribuan dolar, naiknya 6%. Wow, kencang banget. Begitu juga dengan beberapa altcoin serta meme coin. Wow, kan bener banget, kalau Bitcoin baru naik 1%, 2%, meme coin itu udah naik 15%, 20%, bahkan hingga 30-an% gitu ya. PP hari ini pemompanya lumayan banget, 20%, Floki juga di atas 20%, dan banyak sekali beberapa meme coin yang sepertinya hari ini pembalikan arahnya lebih cepat. Wow, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan, cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu trade-nya itu 0%, pakai enak banget, apalagi di saat market lagi bearish dan bullish. Di Bitget ada naik hingga puluhan bahkan ratusan persen. Nih, Wolf ini udah 7 hari yang lalu saya bahas, dan hari ini gila banget pembalikan arah mereka hampir 100%. Wow. Dan di sini juga banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang baru-baru itu hampir rata-rata adanya di Bitget semua. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Dan kalau kita lihat pergerakan harga Bitcoin menggunakan time frame mingguan, nah kalian bisa lihat ya, jadi menghasilkan penurunan yang sementara ini, sementara ya, di angka 53.000, memang cukup drastis setelah pelaksanaan halving tersebut terjadi. Penurunan itu adalah terendahnya gitu ya, di angka 53.000. Tapi kalian bisa lihat bahwa penurunan apapun pada dasar pola akan merupakan pengujian ulang untuk mengkonfirmasi perolehannya kembali. Jadi kita lihat area support mereka kuat banget saat ini di angka 60.000 dolar. Jadi secara keseluruhan pola dasar ini perlu mempertahankan posisi harga mereka untuk meninjau kembali pola bagian atasnya. Jadi kita lihat bahwa konsolidasi ini masih tetap berlangsung. Jadi kita lihat yang mana ini bakal berakhir diprediksikan di bulan September atau di kuartal ketiga di tahun 2024 atau bisa lebih, ya intinya di kuartal ketiga tahun 2024 mendatang. Jadi kalau misalkan setway-nya di angka 60.000, 70.000 atau di bawah 60.000 itu masih hal wajar aja, karena memang Bitcoin saat ini masih mengalami konsolidasi sebelum memasuki fase bull run yang diprediksikan dimulai tuh dari kuartal ketiga tahun 2024 hingga di tahun 2025 mendatang. Jadi momentum ini tinggal tunggu hari dan bulan aja sebenarnya ya. Ini kalian bisa lihat bahwa ini konsolidasi yang terjadi di tahun 2020 memakan dalam waktu beberapa bulan setelah terjadinya halving yang warna biru panjang ini. Begitu juga di tahun 2024 ini ya, saat ini sedang mengalami konsolidasi dan sebelum masuki fase yang kotak yang warna hijau yang diprediksikan kuartal ketiga tahun 2024, dan ini bakal memakan waktu yang cukup panjang sebelum mencapai puncak tertingginya adalah sekitar 548 hari setelah pelaksanaan halving yang warna biru ini. Jadi kuartal kedua atau kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2025 bisa kemungkinan lebih cepat untuk mencapai puncak tertinggi dari Bitcoin. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa penelusuran kembali dari beberapa sejarah ini kita lihat dari tahun 2023 saja. Jadi setelah Bitcoin mulai naik kemudian koreksi hingga 20% itu pasti terjadi reversal. Ini kalian bisa lihat ya. Ini sejak di bulan Januari itu terjadi. Nah, kemudian ke Februari turun 22%, kemudian naik lagi ke bulan Maret menuju ke bulan April. Nah, ini naik, kemudian turun lagi 20%. Nah, demikian terjadi juga sama, tapi trend dia tetap naik gitu ya. Begitu juga dengan saat ini, saya bilang bahwa di beberapa bulan yang lalu saya mengatakan bahwa penurunan dari Bitcoin ketika masih di angka 20-an%, artinya pembalikan arahnya juga bakal terjadi dalam waktu yang sangat cepat, dan benar banget ya. Kemarin juga saya mengatakan di minggu lalu bahwa penutupan di minggu ini itu bisa sentuh di angka 60 ribuan dolar lagi untuk harga Bitcoin. Makanya setelah penurunan 25% yang cukup lumayan, 25% ya, di antara rata-rata dari sejak tahun 2023, yang penurunan 20% adalah terdalam ya di bulan ini. Begitu juga pembalikan arahnya cepat banget. Yang tadinya Bitcoin 53.000 dan saat ini sudah tembus 64.000 menuju 65.000 dolar. Wow. Makanya saya selalu bilang momen buy the dip adalah yang tepat sebelum masuki fase bull run selanjutnya. Apalagi ada kabar gembira selanjutnya bahwa Ethereum WTS Spot itu akan mulai diperdagangkan, yang mana itu bakal dilakukan di minggu depan.
pada hari Selasa tanggal 23 Juli. Nah, siap-siap nih ya, beberapa altcoin atau meme coin atau Ethereum-nya sendiri, ya siap-siap aja terjadi pemompaan dari hasil ETF spot di Amerika Serikat tersebut. Setelah aksi jual yang terjadi di pemerintahan Jerman, mereka jual habis seluruh Bitcoin ya. Tapi itu tidak berpengaruh banget untuk harga saat ini. Jadi bye-bye banget yang mereka melakukan penjual di angka 50 ribuan dolar ya. Nah ini kita lihat bahwa dalam satu minggu terakhir, Bitcoin ETF spot di Amerika Serikat telah mencatat arus masuk mereka sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, yang mana dilakukan pada minggu lalu penutupannya, yang merupakan arus masuk mingguan terbesar kelima sejak peluncuran ETF spot di bulan Januari 2024 lalu. Selain Ethereum ETF spot juga bakal dibuka perdagangannya, ternyata di bulan Juli juga bakal ada event besar ya, yang mana dihadiri oleh Donald Trump, kemudian Robert Kennedy Jr., kemudian ada CEO dari MicroStrategy, Michael Saylor, dan ada Cynthia Lummis, dan banyak banget beberapa orang-orang yang pro terhadap Bitcoin, yang mana mereka bakal hadir bersama mereka di konferensi Bitcoin terbesar di dunia yang bakal dilaksanakan tanggal 25 hingga tanggal 27 Juli 2024 ini di Nashville. Nah, kemudian juga ini dari CEO BlackRock ya. Wah, raksasa BlackRock Larry Fink, CEO-nya mengatakan dia sangat percaya pada Bitcoin setelah mempelajarinya. Nah, tadinya kan sejak tahun 2020-an orang ini kurang percaya dan banyak ngevote terhadap Bitcoin. Ternyata setelah Bitcoin ETF spot disetujui, BlackRock paling banyak ternyata ya yang melakukan trade-nya di situ. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa dia menyatakan intinya dia sangat percaya terhadap Bitcoin. Bahkan memprediksikan juga Bitcoin, beberapa analis bisa sentuh 2 hingga 4 kali lipat dari harga hari ini ya. Ditargetkan 250 ribu dolar untuk tertinggi dari Bitcoin. Wah, kita tunggu aja nih. Ya, selanjutnya datang dari PP. Ini udah saya bilang kemarin ya, malam ini itu bakal full senyum buat holder PP. Ini saya lihat ya, ini di video kemarin pas saya upload siang, saya bilang nanti malam PP bakal terjadi pemompaan. Holder PP itu bakal full senyum malam ini, dan benar banget. Hari ini gila banget. Pergerakan dari PP Coin kenaikannya lebih dari 20% dan sudah melakukan kill 1-0. Jadi sudah melakukan penghilangan 0 ya hari ini atau semalam itu terjadi, dan hari ini naiknya masih tetap berlanjut buat PP, bahkan mendekati 24%. Wow, mantep banget nih pergerakan dari PP. Kan saya bilang beberapa meme coin yang pernah saya bahas, ada Mock, ada Popcat, ada Ponke, ada Ondo, ada Satoshi, dan banyak lagi. Itu adalah beberapa meme coin yang cepat banget terjadi reversal atau pembalikan arahnya. Seperti Floki, itu bong itu cepat banget. Bitcoin baru naik 1%, mereka tuh udah startnya 15%, 20%. Makanya saya bilang buat main scalping, beberapa meme coin ketika market bear atau melakukan momen buy the dip, kayaknya baik-baik aja gitu ya. Saat ini meme coin tuh lebih kuat dibandingkan tahun 2021 lalu. 2024 ini meme coin kayak altcoin aja gitu ya, lebih stabil gitu ya. Koreksi ya koreksi gitu ya. Ketika mereka naik, wah lebih cepat banget. Sedangkan altcoin masih melempem naik, yang nggak ada seperti meme coin. Kalau naiknya itu agak puluhan hingga ratusan persen gitu ya. Dan untuk PP, kalian bisa lihat pertumbuhan volume perdagang mereka itu tembus sampai dengan 1,3 miliar dolar dan sentuh naik sampai dengan 117% dalam waktu 24 jam terakhir. Dan peringkatnya itu peringkat 9 volume perdagangan secara global. Bayangkan, ini besar banget volumenya. Pertanyaannya, apakah mampu PP atau Shiba Inu bisa mencapai dengan 0,01 dolar? Mana yang lebih cepat di antara dua meme coin terbaik ini ya? Shiba Inu adalah salah satu meme coin yang nggak bisa dilupakan juga sejarah meme coin dengan kenaikan tertinggi di tahun 2021 yang gila banget ya pemompanya. Nah di sini kita lihat bahwa ada beberapa spekulasi apakah mampu beberapa meme coin tersebut untuk mencapai dengan harga tertingginya. Ini kalau kita secara logika aja ya, market cap dari PP saat ini udah sentuh kurang lebih 5 miliar dolar ya. Dan Shiba juga kurang lebih 10 atau 12 miliar dolar ketika hari ini sedikit lumayan pemompanya. Nah ini kita lihat bahwa market cap dari Bitcoin, dan di sini harga Bitcoin masih tertahan dan lumayan banget di angka 64.000, hampir mendekati 65.000 dolar. Nah beberapa alternatif ini
Yang kemungkinan terjadi ketika harga Bitcoin misalkan tembus di angka 100.000 dolar, kemungkinan dua meme coin tersebut market capnya bisa tembus saat ini. PP misalkan bisa tembus di angka 15 miliar dolar. Kalau 15 miliar dolar, jadi kalau 3 ke 4 kali lipat dari hari ini, kemungkinan market capnya bisa sentuh di angka 0,4 rupiah atau 0,5 rupiah untuk harga PP. Masih kelihatan tuh ya. Kemudian untuk harga Shiba Inu, kayaknya 0,8 atau di 1 rupiah bisa lebih cepat. Nah, tapi kita lihat. Karena si PP ini adalah salah satu meme coin dengan pergerakan tercepat lah ya di tahun 2024, seperti Bong, seperti Floki juga sama. Floki itu tadinya standnya tuh di bawah 1 rupiah. Saat ini, wah udah kenceng banget di atas 1 rupiahan ya. Karena menarik juga, volume perdagangan PP itu whale-nya banyak banget ya. Shiba Inu, PP, Dogecoin itu banyak sekali beberapa para whale-nya di belakang dari meme coin tersebut ya. Salah satu dari blockchain Ethereum, dari blockchain Solana, whale-whale-nya itu banyak gitu ya. Bahkan bayangkan, volume perdagangan dari si PP aja tembusnya sampai dengan 1,3 miliar dolar, 1 miliar dolar lebih, gila. Itu dalam waktu 24 jam terakhir dan membuat dia sudah melakukan kill 1 zero semalam ya. Jadi ini pergerakan yang sangat signifikan banget. Bahkan mereka masuk dalam 9 besar dengan volume perdagangan terbesar dalam waktu 24 jam terakhir. Selain itu juga ada beberapa transaksi yang dari para whale yang sudah melakukan pembelian dari PP sehingga 1,5 juta dolar, 1,3 juta dolar, dan banyak sekali beberapa yang dinantikan. Apalagi menuju peluncuran atau perdagangan dibukanya dari Ethereum ETF Spot pada tanggal 23 Juli mendatang. Nah, pokoknya momen buy the dip sebelum tahun 2025 kayaknya baik-baik aja nih. Kita lihat aja pemaparan dari PP selanjutnya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua ialah disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di keuangan analis kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.